gaspol nah dipacapuri wangi bos ya. Gaspol memang siap-siap memang mau digas ya. Waqala idza bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam gimmick-gimmick, bukan Islam pilcaleg, bukan Islam pilkada. Nih, ada anggota DPR hadir? Ada anggota DPR? Coba beda yang kabupaten kota, berapa anggota DPR hadir? Yang kabupaten Kolaka ada yang hadir? Mana? Tidak ada yang hadir. Satu yang hadir, dua. Kita doakan yang hadir lagi terpilih lagi yang akan datang. Bayangkan Pak, berapa anggota DPR kita di Kabupaten Kolaka ini, mestinya mereka semua hadir. Ini kan tabligh akbar ulang tahun provinsi. Coba mau dicoblos, oh datang semua yang tidak undang. Karena sudah dicoblos, bilang di sini. Tapi yang kau salahkan mereka, mereka tidak peduli lagi acara begini. Kenapa? Nabi sudah menghukubahnya. Maka Bapak Ibu, insya Allah jangan Islam kita seperti itu, Islam pencitraan, Islam gini-gini. Kata Allah jangan Islam seperti itu. Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kata Allah, musuh kalian setan, musuh kalian bukan polisi. Anak muda, yang fungsi polisi. Kalau hilang motormu siapa kau cari? Siapa kau cari? Pak Imam. Imam aja hilang motornya. Bapak-bapak diserobot mobilmu, siapa kau cari? Polisi. Bapak-bapak diserobot pagar tanah tamannya, siapa dicari? Polisi tempat kita lapor. Ibu-ibu hilang suamimu, siapa kau cari? Lapor. Ya suami mula masa mencari polisi. Iya, makanya jangan musim polisi. Bisa gak kita bayangkan bagaimana sebenarnya tidak ada polisi di Indonesia? Bapak dilapor diperkosa anaknya, lapor ke Polsek, tolong Pak Kapolsek cari anak saya, diperkosa anak saya. Apa kata Kapolsek? Mohon maaf, polisi bubar. Maka jangan musim polisi. Saya bisa ceramah seperti ini karena ada polisi yang amankan kita. Kalau itu polisi, alhamdulillah. Tapi kalau ada polisi juga yang kau melanggar, kau jangan ngeri. Sendiri aja Pak. Kenapa kau lagi di rambu-rambu? Saya dia apa? Kenapa kau lihat saya? Bapak sembunyi di tikung. Mana surah-surahmu? Lengkap. Saya bilang kamu. Maksudnya apa Pak? Kau pembohong. Maksudnya apa? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Ini polisi India. Polisi Indonesia mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Makanya kita bisa tabligh akbar seperti ini, kita ditemani polisi. Maka yang baik, polisi lindungi masyarakat, masyarakat sayangi polisi, sama-sama kita menjaga provinsi Sulawesi Tenggara. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat yang isi juta jari-jarinya. Bapak-bapak berapa jari-jarinya Pak? 10. Cacat kok itu? Dari kaki itu? 20. Ini malaikat lebih sejuta jari-jarinya.
Nabi kagum dan bertanya, Jibril, malaikat apa itu? Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Nabi penasaran. Nabi datangi, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Iya, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, semua aku catat, tak setetes pun tidak aku catat, maka aku sibuk dengan jari ini. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di satu tempat seperti kita ini sekarang, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Allah karim. Ibu-ibu, ibu, orang masuk surga itu bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, Pak, tidak ada isinya surga kecuali Muhammad SAW. Mana ada orang tidak ada dosanya? Tunjukkan saya manusia tidak ada dosanya. Ini di depan saya pakai baju putih semua. Allah, bukan penuh dosa juga sendiri, Pak. Ini ibu-ibu, paling banyak dosanya suka nagaja suaminya. Bayangkan kalau nawasat suaminya nanti, pulang kok. Ya kan, pulang kok. Setung di pantung, tutup telepon baru ketawa. Apa tak kurang aja? Ini semua kita ini bukan penuh pendosa. Ini yang bicara. Bapak pikir saya tidak ada dosa? Banyak juga dosaku, Bu. Apa dosaku sekarang? Paling banyak dosa mata. Oh, kalau saya pergi jogging pagi-pagi di Makassar, hancur amalku. Baru kan turun sebelah kanan kalepa, sebelah kiri dada, di depanku paha, mundur ke belakang deh, posisi. Nanti ada sesuatu, kenapa kok dia Ustaz? Pasti ini dia, barang bagus. Iya kan? Mana ada orang tidak ada dosanya? Semua kita punya dosa. Lalu kenapa orang masuk surga, Pak? Ditimbang pahalanya sebelah kanan, namanya malaikat pencatat kebaikan. Ditimbang kejelekannya sebelah kiri, malaikat pencatat kebaikan. Ternyata timbang punya timbang, lebih berat kebaikannya sebelah kanan daripada keburukannya sebelah kiri. Maka kalau berkumpul di seperti ini, salawat kita. Kenapa? Pahalanya lebih banyak daripada jumlah air hujan. Allah karim. Saya mau ajak di salawat. Bisa? Bisa? Kita tanding dulu, mana lebih kencang suara-suaranya emak-emak dengan bapak-bapak. Bisa? Maka yang merasa jenis kelamin laki-laki diam dulu. Diam dulu, kita dengar dulu emak-emak. Ras terkuat di bumi. Geser kanan tidak belok. Kita selawat dulu. Jangan aman dulu. Jangan mau dikala bapak-bapaknya. Ayo selawat, Bu. Salatullah salamullah ala toha salatullah ala yasin. Masya Allah. Itu suaranya tadi bukan keras, itu namanya sahdu. Suara begitu yang kasih nafsu laki-laki. Makanya tolong kau pegawai negeri, kalau nak telepon kepala dinasmu, jangan kau mensahdu-sahdu, jangan mendayu-dayu. Assalamualaikum deh. Waalaikumsalam Pak Kadis. Bagaimana suaranya? Suaminya orang tak tergoda. Lagi di mana kau deh? Di ruangan si Pak Kadis. Lagi kenapa deh? Ini si Pak Kadis ini nonton Ji. Coba kalau kau tegas. Assalamualaikum deh. Waalaikumsalam. Di mana kau deh? Di kamar. Apa kamu tahu? Udah aku telepon mau lagi di besok. Assalamualaikum. Beda. Nah, oke, nilainya tadi 9,5. Nah, sekarang laki-laki, jenis kelamin laki-laki, jangan mempermalukan jenis kelamin bagus. Ayo. Nah, kita salawat. Salatullah ala toha
Masya Allah, nilainya 9,7. Kalau laki-laki meninggal namanya almarhum, kalau perempuan meninggal namanya almarhumah, kalau bencong aluminium. Oke, sudah ya. Diam ke semua. Kita dengar ini Pak Gubernur dan para bupati dan wakilnya. Dia semua pejabatku selawat. Ayo Bapak, ayo Pak Gubernur, jangan mempermalukan pejabat. Dia semua ini pejabatku ya. Ayo, salam. Rasulullah nilainya 9,9. Kenapa Ustaz beliau yang undang saya? Kalau saya kasih nilai sedikit nanti honor pun kurangi. Pak Gubernur, pernah saya salah menerima honor kasihan di Makassar. Ibu Gubernur kan itu kalau di Makassar saya satu malam buat ceramahku. Selesailah saya ceramah pertama, saya buru-buru ke ceramah kedua. Dikejar ke MC-nya protokol. Dan Ustaz, tunggu dulu Ustaz. Kenapa deh? Pergi dulu buru-buru Ustaz. Apa lagi? Tunggu dulu Ustaz. Datanglah dia kasih saya amplop. Langsung kusambar. Kan malu juga kalau kita lama-lama di bawah. Masuk kantong. Tidak kuperiksa, masuk ke kantong. Saya duduk di mobil. Saya bilang sama sopirku, alhamdulillah dapat honor hari ini rezeki. Begitu kubuka, astagfirullah, salah kasih panitianya Pak Bu. Apa nak kasih Kak? Susunan acara. Pak Bupati kan ketawa, Pak, dan contohnya ada, Pak. Ini contoh yang tidak layak, jangan contoh ini Pak. Bayangkan kalau sampai bagi Makassar buka susunan acara, Pak. Ayo semua sama-sama kita yang punya HP boleh nggak minta isi dinyalakan bisnya. Ini kan hari ulang tahun kita nih, kita senang semua. Ayo yang nyalakan HP-nya. Yuk mari kita nyalakan HP. Yuk kita nyalakan HP-nya. Ya tidak punya HP, punya HP-nya temanmu. Yang di sana, ayo nyalakan HP-nya. Ayo wartawan. Ayo wartawan juga nyalakan semua HP-nya. Yuk di belakang sini. Bapak Ibu. Kita doakan yang salawat segera umroh berziarah ke makam Nabi. Yang nyalakan lampu HP-nya. Ayo sama-sama kita Pak. Nih yang di sini masih sepi saya lihat. Ayo nyalakan lampunya. Yuk yang di belakang. Mudah-mudahan sumbangan menyalakan lampu Nabi senang kita datang berziarah ke makam Rasulullah. Yuk sama-sama kita. Yuk sama-sama semua. Salatullah. Goyang. Ala Toha. Salatullah salamullah ala yasin tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil bab Alhamdulillah, terima kasih. Simpan kembali HP-nya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara beserta istri dan seluruh bupati yang hadir di tempat ini serta semua yang dihormati yang disebut oleh MC tadi. Semua yang disebut tadi saya juga menghormati. Saya takut satu-satu tertinggal. Sudah, semua saya hormati seperti yang disebut MC tadi. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini ulang tahun provinsi tercinta. Bapak Ibu tahu nggak? Kami Sulawesi Selatan tidak punya timah.
nggak punya nikel, ada timah sedikit, itu pun sudah mulai ditinggalkan. Kebun sawit seadanya. Di Sulawesi Tenggara ini, Masya Allah, di Kolaka saja ada 5 perusahaan besar mengelola timah nikel. Alhamdulillah, negara provinsi kita ini subur sebenarnya, banyak limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, karenanya Nabi kasih wasiat, mau nggak provinsimu maju? Nabi waktu pindah dari Mekah ke Madinah, beliau memberikan 5 wasiat. Mudah-mudahan Pak Gubernur catat ini di Gandhi. 5 wasiat Nabi. Kalau mau sukses Bapak Jenderal memimpin Sulawesi Tenggara, nih wasiat laksanakan kata Nabi. 1, utlubul ilm, tuntut ilmu pengetahuan. Maka mulai besok Pak Gubernur panggil semua bupati, ayo cari semua anak orang pintar yang ada di provinsi ini, kita kasih dia siswa sampai kapan dia bersekolah. Nabi masyarakatnya Pak Gubernur namanya masyarakat jahiliyah. Beliau tidak punya tim sukses, beliau tidak punya pendukung partai penyokong, beliau tidak punya APBN, tapi berhasil mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat madani. Syaratnya apa yang dilakukan? Perintah Allah, Iqra, baca. Perintah yang Allah turunkan dalam Quran, perintah pertama bukan perintah puasa, bukan perintah haji, bukan perintah sholat. Apa yang Allah pertama turunkan? Iqra, baca. Maka Sulawesi Tenggara kalau mau maju, sekolahkan orang-orang yang punya bakat, sekolahkan, kuliahkan, kasih beasiswa. Setelah itu pulang bangun kampung. Adik-adik, silahkan, boleh jadi orang tua kita miskin, boleh jadi orang tua kita hanya kasihan penjual-jual coto, penjual-jual bakso, penjual-jual bensin jalanan, penjual ikan. Tapi kalau kau tuntut ilmu, kau belajar dengan baik, insya Allah Allah angkat derajat. Ini yang bicara sekarang. Coba itu lihat gelarnya Pak Ustaz, banyak sekali. Jarang-jarang orang punya gelar seperti saya. Padahal ibuku petani penggarap, bapakku petani penggarap. Bukan sawahnya keluarganya dikerja bagi hasil. Tapi apa pesan bapak saya waktu saya tamat SMP? Merantau ke Makassar. Apa dia bilang bapakku? Amboku memang ini sudinya, tapi engkau pengalah ta'ala. Apalagi sekarang kita punya gubernur baru, tentara, jenderal bintang 2, bupati kita anak muda, cakep, masa tidak bisa kasih sekolah orang-orang yang ada di sini? Daripada uang habis dikasih anggota DPR, dikasih kepala dinas mobil baru yang malas, mobil dinas dikasih mobil baru nggak pakai pergi selingkuh. Mending kasih anak-anak cerdas, sekolahkan, bikin perjanjian, selesai kok kembali bangun kampung. Adik-adik juga sekolah kubur. Ya, Nabi pernah ditanya, mana anak muda? Wih, anak muda. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya. Sahabat Nabi paling cerdas itu namanya Ali bin Abi Thalib. Ditanya, ya Imam, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kamu pilih mana? Anak muda, kalau Pak Gubernur bilang saya kasih kau iPhone 15 dengan kitab Durratun Nasihin, kau pilih mana? Pencitraan Anton kasih HP silakan.
Tapi Ali bin Abi Thalib kata, saya pilih ilmu. Kenapa kau pilih ilmu ya Imam? Kenapa bukan pilih harta? Kata Ali, ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. Dengar baik-baik. 1, kata Ali, harta kamu yang jaga, ilmu dia jaga pun. Mana buktinya? Pak Gubernur, Pak Bupati dijaga itu minimal Satpol PP. Iya toh, Satpol PP yang jaga, polisi setengah. Iya toh, dijaga Pak. Kenapa dijaga? Karena jadi bupati, karena jadi gubernur. Beliau jenderal bintang 2, andai saja tidak jadi gubernur, nggak ada yang jaga. Sekarang dijaga karena pejabat. Kenapa pejabat? Karena cerdas. Dijaga Pak. Mana lagi buktinya? Besok lagi saya mau pergi ceramah, dikawal tentara polisi. Dijaga Pak. Apa karena saya jaga? Bukan, karena saya punya ilmu. Lihat ilmu, dia buka dulu. Dia buka dulu. Jadi tidak cakep, lebih cakep Pak Gubernur, lebih cakep Pak Bupati Kolaka. Coba lihat, bandingkan. Saya memang tidak cakep, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Dosa 2 kepotong sama saya. Iya bos, kenapa orang ajak saya foto? Bukan karena saya cakep, bukan saya karena pejabat, bukan saya karena saya orang kaya, tapi apa? Karena saya punya ilmu. Belajar. Sebaliknya, harta kamu yang jaga. Ibu-ibu punya uang 500.000, kasih masuk beli-beli. Pakai beli-beli, beli-beli, kali sudah kali digembok, kali digembok, sudah digembok itu kali kasih masuk lemari, digembok lagi lemarinya. Berapa digemboknya Bu? 2. Keluar kamar, digembok lagi kamarnya. 3. Keluar rumah, digembok lagi pintunya. 4. Keluar pagar, gembok lagi. 5 gemboknya sampai di pasar 5 kunci. Iya toh, setengah mati kau jaga itu harta. Sebaliknya, harta kamu yang jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Yang kedua, kata Ali, dengan ilmu kamu bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Contoh, saya kemana-mana bos, bisnis kelas, bahkan tadi private jet. Kau tahu itu dibilang private jet? Jet pribadi bos. Celia sewakan saya, Celia. Naik pesawat bos. Kalau tidak private jet, bisnis kelas. Dan bukan saya yang bayar. Siapa yang bayar? Panitia yang undang. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, kurang. Berapa kau bawa? Tergantung kedermawanannya bupati sama gubernur. Kalau dapat lagi bupati masih sakit hati di sini. Kalau dapat lagi yang dermawan, pasti lagi. Harta belum tentu kau dapat ilmu. Di kampungku dulu waktu ada namanya warteg, tahu tuh, warung telepon. Anak-anak milenial tak dapat ini. Masuklah dia di KBU, kamar bicara. Nah kasih keluar itu nomor teleponnya anaknya yang kuliah di Makassar. Baru dia bilang, halo Ambo Una. Saya bilang lagi, bagaimana mau sambung, kita tidak pencet dulu nomornya. Mereka tidak pakai milik Pak. Kalau ya ikut balik, kau balik ajar Pak. Kalau pencetkan nomornya, sudah itu dia di telinga, nah simpan di mulutnya. Dia di mulut, nah simpan di telinga. Teriak nih, halo. Saya bilang lagi, tak balik dia lagi. Nah bilang lagi, loha. Saya bilang, bukan halo yang tak balik. Ini ada uangnya bos.
banyak uangnya, tapi tidak ada sekolahnya. Beginilah nasibnya. Banyak uangnya, juragan tambah, dia ke Makassar, masuk ke mall. Begitu masuk mall, dia lihat tangga lift. Tahu ibu tangga lift? Itu yang naik turun. Dia tahu, begitu dia lihat, tak buka itu pintu lift, ada tertulis open. Lempur ada sebab buat depan. Open di kampung apa bikin kue mentega? Bersama pembikin kue ini. Tiba-tiba ada saudara kita orang Tionghoa masuk dia, jangan masuk, panas, jangan masuk, panas. Masih orang Tionghoa dan tutup pintu. Selang beberapa saat terbuka keluar orang Afrika. Yang bulan jangan masuk, harus masuk. Kenapa bisa begini? Tidak ada sekolahnya. Biar banyak uangmu, kalau tidak ada sekolahmu, menderita bos. Tidak bisa kau enak. Dia pergi ke restoran, dikasih makan enak-enak sama anaknya. Selesai makan ditanya, maka mau ini bagaimana makanan tanpa? Enak semua, nak. Satu saja tidak suka. Yang mana hari itu setengah mati kutulah. Dia ambil tanah. Setelah tidak mau masuk, bagi anaknya yang mana? Ini yang putih tipis, tisu. Ini kaya, yang bisa dimakan. Mana makanan, mana tisu. Maka sekolah, ibu bapak, orang tua yang saya cintai, kasih motivasi anak kita sekolah, dorong dia sekolah. Soal pembayaran, Allah Maha Kaya. Pengalaman hidup saya ini, saya sudah bikin tulis buku saya judulnya Bapakmu boleh kaya, Tuhanmu Maha Kaya. Bapakmu boleh miskin, Tuhanmu Maha Kaya. Itulah pengalaman saya. Kalau dia sekolah uang masa lalu saya, orang tua saya, tidak mungkin saya bisa berdiri di tempat ini. Tapi saya selalu janji dengan janji Allah, untuk astajib aku. Padaku pasti saya kabulkan. Satu, Pak Gubernur, Pak Bupati semua yang terpilih. Satu, prioritaskan pendidikan. Lihat Jepang, selesai dibom Nagasaki dan Hiroshima, mereka cari guru-gurunya. Lihat Malaysia, negara tetangga kita, sekarang uangnya lebih tinggi daripada kita. Padahal tahun 60-70, tanya Pak Jenderal, guru-guru Indonesia datang ke Malaysia mengajar orang-orang Melayu. Tapi sekarang Malaysia lebih maju dari kita. Kenapa? Karena mereka dana pendidikan untuk negaranya 40% dari pemasukan negara. Kita cuma 20%, itu pun dikorupsi. Dua, karena waktu terbatas. Kalau mau maju di provinsi, kata Nabi, silul arham, sambungkan persaudaraan. Ajak mesti salah-salah. Nih, selesai di pilkada, saya dari Selasan, saya tahu di Tenggara ini Pak, selalu ada isu daratan dan kepulauan. Sudah tidak lagi di zaman sekarang. Semua kita, mau dia pulau mau daratan, semua kita warga Sulawesi Tenggara. Tidak laku lagi ini pendatang, ini asli. Semua kita asli warga negara Indonesia. Tidak ada lagi ini pribumi, ini pendatang. Kalau itu terus dipikir, tidak akan maju di provinsi. Orang lain yang akan menikmati di provinsi. Selesai di pilkada bos, dan membelagi bak musuh. Yang menang bersyukur, dan dengan cara yang bersombong dan bertakabur. Tetap kau punya sifat seperti waktu kau mau dicoblos. Waktu mau dicoblos kan selalu datang, ini begitu kasih kita mana nih Pak, kalau bukan kita kasihan, matilah saya. Setelah terpilih tetap kau begitu. Jangan setelah terpilih, kau lupa orang yang mendukung. Nah kalau begitu terjadi, lambat laun pendukungmu akan menjauh, maka pecah persaudaraan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah, dan janganlah engkau bercerai-berai. Coba lihat di sini Pak, ini namanya efektivitas manfaat persatuan. Contoh, saya ditelepon Pak Bupati Kolaka, Ustaz, mau ini tabligh akbar, Pak Gubernur akan hadir, tolong Ustaz hadir. Saya bilang agak susah ini. Kenapa? Karena saya ada acara tanggal 25 di Balikpapan. Ada lagi, saya mohon maaf Pak, saya tidak bisa. Hai Pak Gubernur, saya sudah janji Pak Ustaz, tidak bisa, kasihan, saya sudah janji orang juga. Dan namanya persatuan. Pak Bupati pintar juga, dia telepon bosnya Celia. Ini perusahaan apa tadi namanya itu saya lihat, Celia, Pak Atto. Pak Atto ini selalu membantu yayasan saya, namanya selalu dibantu, langsung siapa siap. Persatuan itu namanya, persaudaraan. Terpaksa saya telepon yang di Balikpapan, mohon maaf, bolehkah digeser acaranya? Mereka mengerti, mau. Ya besok nggak bisa digeser, besok saya harus ke Balikpapan. Kenapa? Kapolda punya cara. Susah dilawan kalau polisi Pak, minta dua. Akhirnya saya bilang, Pak, ini bisa saya geser tanggal 25, tapi yang salah besoknya itu tidak ada penerbangan ke Balikpapan. Apabila Pak Tot, kenapa Ustaz? Saya sewakan koper pesawat private jet, sudah mahal lagi. Apa beliau katakan? Tidak ada artinya mahal kalau untuk dakwah dan provinsi Sulawesi Tenggara. Makanya jangan kau ganggu perusahaan yang ada di sini. Coba, kalau majelis tadi mau datangkan Ustaz Dasar, seragam jilbabmu aja belum lunas. Ayo, masjid mau undang kita, nah masjid toilet saja kau belum bisa bangun. Alhamdulillah ada perusahaan bersinergi dengan pengusaha dengan pejabat, jalan lainnya cara. Kalau kau ribut terus, maka lihat itu LG. Kalau Bapak baca ini perkembangan ekonomi Indonesia, LG menarik investasinya, dia batalkan 120 triliun. Kenapa? Karena merasa selalu diganggu. Kalau orang-orang yang di sini selalu mengganggu perusahaan yang ada di sini, maka orang yang punya uang dia bilang, jangan korek, lebih baik kita ke Sulawesi Selatan, lebih baik kita ke Kalimantan Timur, di sana lebih aman. Akhirnya apa? Perusahaan yang mestinya membuka lapangan kerja, hektar pengangguran mampu lagi. Betul-betul, tapi kau lakukan. Ini namanya persatuan. Kalian juga anggota DPR, bagaimana caranya kau bikin perda supaya orang yang ada di sini gampang bekerja di perusahaan yang masuk. Itu yang namanya bersatu. Coba lihat itu persatuan. Coba lihat, kata Nabi, umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan ini, tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garu, tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garu. Gatal dua-duanya kerjasama. Iya toh? Ada anak muda malam minggu mau pergi menyatakan cinta. Iya. Jalan dan dia tahan tuh kakinya. Begitu tahan tuh kaki yang bermasalah, seluruh anggota tubuh terlibat. Pertama apa? Bulu. Yang kedua bekerja, mata mencari. Yang ketiga, mulut meniup. Yang keempat, tangan mengusap. Padahal kaki yang terhantu. Tidak ada orang jalan, rasa kopi ke jalan. Begitu mestinya kita di Sulawesi Tenggara. Satu sakit, yang lain ikut merasakan penderitaan. Ada makanya polisi berkata, jangan ganggu perusahaan. Kalau ada masalah, jangan tutup jalan. Kalau tutup jalan, merugikan. Masuk berita, investor tidak mau datang.
Ada masalah, datang ke cerita baik-baik, rapat kok di situ. Anggota DPR berkata, sini kok sampaikan aspirasimu, jangan justru bilang kalau di demo kok. Sayangnya anggota DPR yang sedikit dapat coba bukan habis kok. Bila kau macingkan anggota DPR, ya, ayo, itu namanya ukhuwah, persaudaraan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Oke, masyarakat jaga perusahaan, perusahaan jangan rusak lingkungan. Perusahaan ada untuk bangun sekolahkan itu anak-anak yang tidak mampu di kampung itu. Itu yang disebut community development. Makanya tadi di pesawat kutentor itu anaknya Pak Ato, namanya Didian, kucuci otaknya. Mau kau bantu orang kampung di sana deh. Caranya apa? Kau bikin pelatihan bupati. Saya jadi pelatihnya. Saya ajar itu pidato itu penceramah. Jangan saling neraka terus cerita. Dari ceramah pertama sampai salam ke neraka, dibanting, dilipat, ditusuk, bantaku. Ayo jangan ada gaya, dapat diusir kita kaku saja itu terjadi. Kasih pelatihan. Sudah itu perusahaanmu deh. Kalau sudah kau latih 100 mubalik dari Kabupaten Kolaka, dari Wakondari, semua kabupaten kau libatkan. Sudah itu 51 kabupaten, yang 5 ini kamu yang tanggung honornya, jangan lagi masjid yang tanggung honornya. Siap-siap Ustaz, kami akan laksanakan. Itu enaknya orang kalau selalu bermusyawarah. Kalau bakar ban tutup jalan, apa kau dapat? Kau tutup jalan, orang mau kesiap di rumah sakit, terpaksa meninggal di jalan gara-gara apa? Kehabisan darah. Bagai bermusyawarah. Nah tentu masyarakat bilang, mau musyawarah, tapi anggota DPR tidak mau buka pintunya. Coba bupati kalau di demo jangan alergi, terima itu risikonya jadi bupati. Tapi kau juga jangan 10 orang jatuh, wow, yang lempar, badannya nggak laku gitu bos. Kau lihat saya, nggak pernah ke demo, tapi setiap ada saya upload di IG ku langsung direspon sama pejabat. Makanya harus kau cerdas, bikin kau konten yang membuat orang senang lihat. Akhirnya banyak pengikutmu. Begitu kau demo, tidak perlu ke jalan, habis satu saja kau bikin, bilang di atas di tanganmu. Itu disebut cerdas, dan ini bisa terjadi kalau kita punya akal. Ini pentingnya kata Nabi, masih sekolah kok, jangan beleng-beleng. Kepala dinas, ayo Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Bupati, jalankan namanya persaudaraan. Selesai di pilkada, jangan lagi lihat ini pendukungku, ini bukan. Kalau mau maju, kalau paling ada kepala dinas disingkirkan karena kau tidak loyal dan tidak mendukung, terima nasibmu. Resiko bos, resiko. Kalian juga yang kalah, calon yang kalah, jangan kau menyerang terus. Lebih kau datang kepada pemenang, gentleman, saya terima kekalahan, tanding lagi 5 tahun yang akan datang. Tapi tolong deh, kasih saya juga penunjukan langsung ke sekolah, bisa proyek sekarang. Enak perasaan, tapi kalau kau menyerang terus, sudah kalah, tidak apa pun juga proyek. Kata kalah bicara proyek orang. Dengarkan baik-baik ini para pejabat, Pak Bupati dan Gubernur. Itu biasanya broker yang merusak itu Pak, kabupaten. Pernah kita dengar ceritanya itu broker di Ajiran. Jadi saya ceramah ini Pak Gubernur, depannya Presiden, supaya Presiden tidak tersinggung. Saya ceramah, Bapak Presiden yang saya hormati, di depan pintu surga kelak, ketika penghuni surga sudah masuk surga, tiba-tiba macet pintu surga, rusak kuncinya dulu, dan tidak bisa terbuka.
Akhirnya malaikat menghadap ke masyarakat penghuni surga. Saudara-saudara sekalian, ada yang tahu bisa perbaiki kunci surga? Maju orang pertama angkat tangan, namanya Ajinomoto, orang Jepang. Dia bilang, saya bisa kerja malaikat, cuma ada biayanya. Berapa? 3 juta. Untuk apa itu? 2 juta pergantian spare part, barang yang rusak, 1 juta biaya kerja. Oh begitu dia. Dia tiba-tiba angkat tangan orang kedua, namanya George, orang Amerika. Saya bisa lebih baik dari orang Jepang, tapi ada lebih mahal sedikit. Kata malaikat, berapa kamu minta? 5 juta. Wih, lebih mahal betul. 5 juta untuk apa? 2 juta untuk riset, kita mau tahu kenapa rusak supaya tidak terulang lagi. 2 juta untuk pergantian barang, 1 juta biaya kerja, sama dengan Jepang. Masuk orang ketiga, broker Indonesia. Saya bisa lebih baik dari kedua, Jepang sama Amerika, kecil buat saya, cuma biayanya agak lebih mahal. Kata malaikat, berapa kamu minta? 15 juta. Kaget semua orang, kenapa mahal sekali? Untuk apa 15 juta? Dia dekati malaikat, dia bis malaikat, 5 juta untuk kamu, 5 juta untuk saya, 5 juta kasih orang Jepang kerja masih paling kedua. Pak Gubernur, Pak Bupati, hindari orang-orang seperti ini di kantor. Kalau orang begini Bapak layani, mereka yang kenyang, rakyat akan menderita. Wah, asik kok, bersatu kok. Bagaimana mau maju ini kampung kalau kita berpecah belah? Jangankan provinsi, jangankan kabupaten, rumah tangga saja tidak akan bisa bahagia kalau tidak kompak. Apa biasa orang bertengkar? Sakwa sangka, sangka buruk. Dulu waktu belum pilih-pilih Pak Andi Sumangaruka, selalu datang menyapa. Sekarang tidak pernah nih, beda nih. Kalau dulu kampanye memang harus disapa, sekarang sudah menjabat, harus ada di kantor, tinggal menunggu aspirasi apa. Kalau ada kita lihat tiba-tiba masuk ke gol, itu bukan pimpinan namanya, itu teknisi. Pimpinan itu dia lihat apa fenomena, dia bikin kebijakan. Pemimpin itu bikin kebijakan, bukan datang hanya tinggal sedek. Itu ketahuan dia tidak tahu apa mau kerja. Maka dia kalau rumah tangga, jangan sangka kenapa gubernur tidak datang lagi, ya kenapa Pak Bupati tidak datang lagi. Sekarang milik semua golongan. Begitu juga rumah tangga. Kalau istri selalu sakwa sangka kepada suaminya, maka tidak mungkin kau bisa bahagia. Bo, ini biasa kasihan laki-laki yang membawa menderita, selalu kau periksa HP-nya. Untuk apa kau periksa HP? Apa? Daripada ibu mengawasi HP, menjaga HP, mending ibu jaga anak. Ibu, rahasia saya kasih tahu ini ya, jangan kasih tahu yang datang. Mau kita tahu rahasia suami dia sayang gitu, jaga anaknya. Kalau kau jaga anaknya dengan baik, ada yang goda, udah kenapa dia bilang, ada yang jagakan ke anakku. Saya rasakan itu. Dan begitu pasti semua laki-laki. Tapi kalau HP-nya diperiksa, sampai bagaimana kehebatanmu periksa HP? Nah kasih kau satu, masih ada 2 yang simpan di bawah jempolnya. Kenapa kau tahu? Saya begitu. Saya bilang sama istriku, mamanya periksa makin di HP. Kau mau apa? Periksa makin. Mau apa? Ambil. Apa? Kalau kau dapat stiker lope-lope, mau apa? Itu salah kirim. Kenapa kau balas? Enak tuh dirasa. Kenapa nih kau? Kenapa kau kirimkan lope-lope? Itu di WhatsApp ki, jangan lupa sudah beli gas. Tidak pernah kau tahu kok. Bang, sholat duha tuh. Bang, jangan dimakan di luar. Saya masakkan kau khusus sesali ini. Masya Allah.
Datang suaminya, apa HP-nya nak periksa, HP-mu, kenapa kau tidak tanya? Sudah bagi makan. Apa kita mau makan? Saya bikin lagi kopi. Ini sudah HP, saya sendiri. Ini HP-ku, ini kok. Kalau kau dapat, apa? Mampu kau bicara, mampu kau janda. Oke lah, kau mampu janda, kau mampu dapat suami lebih baik dari saya. Sudahlah. Apalagi kalau bupati suamimu, banyak yang ngantri. Maka lebih baik jaga rumah tangga. Dan hebatnya itu jadi perempuanmu, ibu tidak tanggung dosanya suami. Makanya kau periksa hati, ada namanya, diganti namanya. Ajudan 1, ajudan 2. Cocok soal. Saya begitu toh. Jadi setelah saya viral ibu, ada dulu mantanku, cita-cita monyet di kampung. Setelah saya viral, selalu menelpon. Saya mau izin blocking, tidak enak, nanti dia bilang kak sombong di kampung. Saya mau terima, perasaannya mama ngecek. Terpaksa aku tulis di situ, penjual batu bata. Suatu ketika saya lagi dulu-dulu, tiba-tiba bunyi telepon. Mama ngecek di sampingnya, langsung bilang, Ustaz, ada telepon tak? Saya bilang, dari siapa sayang? Penjual batu bata. Saya nggak boleh tegang, karena kalau tegang ketahuan. Relax, baru saya bilang, siapa sayang? Penjual batu bata. Jangan kuat katina, tagihan itu. Perempuan kapan tagihan? Amanlah saya, lolos. Beberapa saat kemudian saya pulang ceramah, saya pun bikin kangen dulu capek kau Ustaz, ini lagi ada receh mengaji, bikin mati sendiri. Mana pula ada gitu tulisannya di toples, ini bikin. Sekali ku minum, asin. Saya pilih di toples, tulisannya pula, isinya garam. Saya komplain, kenapa kau tulis ini pula baru isinya garam? Dia bilang HP-mu juga lagi kau tulis di sini. Salatullah, salatullah. Ada kali minum. Illah, salatullah. Ala yasin. Nah, satu. Jadi, ya alhamdulillah. Pak Bupati, haus orang kalau ceramah Pak. Terima kasih ya. Satu, Pak Gubernur, Pak Bupati yang terpilih. Satu, cari orang-orang pintar, sekolahkan. Saudara-saudara pegawai negeri, jangan kau cari muka untuk dapat jabatan, sekolah kok. Kalau kau cari muka, hilang harga dirimu. Ingat, di kantor pejabat itu banyak pencari muka. Iya tuan, yang ini, iya tuan, aman, iya. Tidak laku gitu. Sekolah kau saja. Kalau ternyata, simpan lagi. Ternyata tidak dikasih kau, berarti kau tidak mampu. Jangan kau selalu sakwa sangka. Sakwa sangka itu yang merusak di kantor. Akhirnya persatuan bubar gara-gara sakwa sangka. Kenapa dia dipromosi jadi kepala dinas? Nah baru dia, saya lebih senior. Bapak betul senior, tapi otaknya bapak pensiun 1. Lambat loading. Sudah general, tapi belum. Apa dia sudah tapi belum? Ini tahu betul baru, tapi otaknya pensiun 4. Cepat loading, siap general, aman dan terkendali. Daripada jangan sakwa sangka. Sudah saatnya kau kepala dinas, tapi kau tidak dikasih. Pimpinanmu tahu ini tidak cocok, dan Allah tahu kalau kau di situ ada masalah kau masuk KPK. Ini saya kan 2014 ikut tongak di luar Makassar, 10 pasang calon mau tongak jadi pejabat. Ternyata kalah tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Ternyata Allah tahu dia mau jadi pejabat. Kalau jadi pejabat Ustaz, setengah mati kau hormat sama gubernur, setengah mati kau hormat sama Kapolda. Data menteri siapa menteri, data Kapolda siapa gubernur. Kau jadi ulama, saya sekarang jadi ulama, mereka semua yang hormat sama saya. Jadi begitu saudara pegawai negeri, jangan persangka buruk, kerja saja dengan baik. Kalau ternyata pimpin
barangkali komunikasi kurang bagus, barangkali kau larang suruh istrimu beli rumahnya, Pak Gubernur ketemu Ibu Gubernur. Itu namanya kalau sudah usaha tidak sangka baik dan sangka buruk. Yang ketiga, kalau mau maju di provinsi, yang ketiga kata Nabi, at'im al-masakin, beri makan fakir miskin, santuni fakir miskin. Orang-orang miskin kita cari, biayai mereka, bedah rumah, jadilah dermawan. Selesai ini Pak Bupati musyawarah, panggil semua pengusaha yang ada di kabupaten Pak. Pak Gubernur panggil semua perusahaan besar yang ada di provinsi ini. Bapak libatkan mereka. Ini saya punya program pendidikan. Berapa orang miskin yang kamu bisa cover? Berapa orang miskin yang kamu bisa bedah rumah? Berapa orang miskin yang kamu bisa kasih sekolah anaknya? Kamu perusahaan ini, kamu perusahaan ini. Ini yang disebut punya kepedulian terhadap fakir miskin. Jangan kasihan fakir miskin, dipelihara, dibiarkan miskin supaya apa? Gampang disogok nanti kalau pilkada. Kasih makan orang miskin. Dan demi Allah tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Dan saya yakin Pak Andi Sumangaruka terpilih jadi gubernur karena terkenal beliau dermawan. Tidak ada orang suka orang sekte. Iya toh, sebanyak kok bos. Kau senang pimpinan yang sekte atau dermawan? Dermawan. Kau senang tetangga yang pelit atau dermawan? Dermawan. Ibu senang manti yang pelit atau dermawan? Dermawan. Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Belum aku tidur mana? Sekte. Padahal dia juga sekte. Pikirkanlah jabatan. Beri makan Pak. Ingat, ada 3 doa mustajab di dunia ini kata Nabi. Satu di antaranya fakir miskin yang teraniaya. Saya senang itu dari tadi di atas perjalanan Presiden Direkturnya Seria berkata begini, saya heran lihat itu Pak Atta, tidak masuk akal biasa pindah tangannya. Maksudnya apa? Masa orang-orang sudah tua tidak mau kalau dipecat? Apa kata beliau? Kata Pak Atta, dia bilang apa? Bisa jadi itulah yang membuat rezeki kita jalan. Kalau kau pecat, bisa jadi itu yang membuat tambang kita diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita orang beriman, tidak selalu otak kita manajemen modern, ada yang disebut manajemen ilahiyah. Rezeki itu Allah yang ngatur. Kalau mau rezeki di sini baik Pak, dermawan. Lihat itu Saudi, lihat itu Saudi. Gunungnya, kalau Bapak Ibu pernah ke Tanah Suci, lihat itu Saudi. Gunungnya tidak ada daunnya, batu. Binatangnya cuma onta dan domba. Kita di sini luar biasa di Indonesia. Orang Amerika, orang Australia, orang Eropa datang ke Bali, datang ke sini hanya untuk melihat sawah. Keluar uangnya ratusan juta hanya mau melihat sawah. Kita di sini Sulawesi Tenggara, keluar saja rumah. Saya dari bandara ke sini, sawah menghampar, hijau, tidak perlu keluar uang. Alamnya bagus, ada nikelnya, ada batu baranya, ada sawitnya, ada minyaknya, banyak jandanya. Masya Allah. Supaya Allah berkahi ini, santuni fakir miskin. Dengan bapak-bapak pejabat, Pak Bupati dan Pak Gubernur. Dengan itu ancaman Allah dalam Quran. Ara'aitan ladzi yukazzibu bid-din. Tahu tak kamu pendusta agama? Pak baliknya agamanya, puasamu bohong, hajimu bohong, salatmu dusta, puasamu dusta. Siapa mereka kata Quran? Mereka yang menghardi anak yatim piatu dan membiarkan fakir miskin terlantar. Itu ancamannya pendusta agama. Maka panggil sama itu Kabak Kesra. Kabak Kesra, cari ke itu orang miskin, bantu mereka. Jangan darah sembako kita cari keluarga, cari sepupu. Salah. Empat, kalau mau maju di provinsi kata Nabi, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu. Belajar dulu, ada tokoh hebat, calon
Gubernur hancur gara-gara apa? Kasar mulutnya. Boleh saja Bapak tidak setuju, tapi jangan memaki. Dalam sholat berjamaah, coba lihat jalan berjamaah Pak. Itu imam kalau salah ada yang tegur. Siapa yang tegur? Kan itu kalau kita salat jamaah ada di depan namanya imam, di belakangnya imam sebelah kanan ada namanya muballaga. Apa itu muballaga? Itu yang teriak kalau di Masjidil Haram, Allahu Akbar, kata Imam Sudais, Allahu Akbar, ayat teriak Allahu Akbar, sami Allah Rabbana lakal hamd. Itu muballaga namanya. Apa itu muballaga? Bahasa Indonesianya penyampai aspirasi anggota DPR. Jadi dalam pemerintahan provinsi, gubernur kalau salah anggota DPR bicara kok. Tapi cara bicaranya jangan hasut masyarakat pergi demo. Caranya apa? Coba lihat kalau berjamaah. Kalau imam salah baca, tidak nanti yang itu muballaga. Salah kok dong, udah. Salah Pak Imam, udah kok, salah kok. Tidak. Tapi apa yang bilang muballaga? Subhanallah, Maha suci Allah, Allah yang kita puji. Maka orang yang baik mengeliti tanpa kasar, mengeliti tanpa melukai. Lihat dasar lagi Pak. Kurang apa saya sangatnya sama polisi? Sampai Kapolri bilang, tidak ada ustadz yang berani maki-maki polisi kecuali Dasat Lati. Saya bilang, kenapa saya berani jenderal? Karena saya melihat polisi masuk surga. Kalau orang lain senang mereka kalau polisi masuk neraka. Saya ajak ke masuk surga. Kenapa? Karena saya bisa dakwah karena polisi amankan Republik Indonesia. Contoh, itu namanya bahasa yang santun. Masuk pesan tanpa melukai perasaan. Kalau kau maki-maki bupati, kau minta proposal, mana boleh terima? Kau sudah sakiti perasaannya, sayang dulu, ampuni dulu. Paling gak ada kawan ini, Masya Allah, hebat ini Pak Propramta. Sudah itu, cuma ada saya lihat kekeliruan sedikit ini Pak, kalau boleh, ya, enak di perasaannya. Tapi kalau kau maki-maki, marah sepupunya, marah keluarganya, marah tim suksesnya, marah pendukungnya, maka yang baik tegur, lisan bagus, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu, pakai sinyal PMP-mu. Yang kelima, karena waktu terbatas, minum dulu. Yang kau ketahui, kau kira ini kampanye ceramah. Yang kelima, kata Nabi, wa minal laili fatahajjat bihi, bangunlah engkau sepertiga di akhir malam, sholat tahajud. Pak Bupati, Pak Gubernur, ada masanya Bapak bangun sholat tahajud, minta pertolongan kepada Allah. Kenapa? Ini dibawa kendali Allah. Ya Allah, saya jenderal bintang 2, tapi saya punya kelemahan. Ya Allah, saya punya kelemahan dan engkau punya kekuatan. Saya dai, engkau maha mulia. Saya hina, engkau maha mulia. Engkau melarang saya menyembah kecuali kepadamu. Maka malam ini saya datang menyembah. Bantu saya mensejahterakan rakyatku. Masa si Tuhan tidak bakal kabulkan? Nah kita tidak minta, bantu saya supaya jalan perusahaanku. Pak Bupati bangun sholat tahajud, minta pertolongan Allah. Adik-adik di sini ada yang sudah saatnya menikah, kau belum dapat, bangun kau sholat tahajud, minta kau pertolongan kepada Allah. Banyak uang panainya, taklukkan dia melalui Allah. Ya Allah, jika sifat iman cocok bagiku, satukan hatiku dan hatimu, dan berikan kemampuan bagiku mendapatkannya ya Allah. Yang paling penting ya Allah, bukakan pintu hati orang tuanya supaya sedikit uang panai dan minta. Kalau Allah kabulkan, langsung datang ke melamar. Nabi bilang bapaknya, saya tidak jual anakku nak, berapa saja kemampuanmu, saya syukur kau lamar anakku, selesai urusanmu, capai, coba capai. Ibu-ibu, kalau kita lihat suami kita mulai lain-lain, jangan curhat di Facebook. Tak kusangka kau begitu. Di mana kau? Si putih itu orang mau baca curhatmu. Bagaimana pada caranya? Bangun kau sholat tahajud.
minta kepada Allah. Salat hajat namanya. Ya Allah, Engkau yang melindungi suamiku, maka lindungi dia ya Allah. Selamatkan dia dalam jabatannya, perbaiki akhlaknya, muliakan dirinya, buat dia bicara didengar oleh rakyatnya. Bapaknya bekerja siang hari, malamnya sholat tengah malam istrinya, masa Allah tidak kabulkan? Padahal Allah sudah bilang, ud'uuni astajib lakum, minta kepadaku pasti saya kasih. Tiba-tiba kita lihat suami tak lain-lain yang mau curhat, pilih curhat, tidak kusangka, bertengkar, tiap hari bertengkar, hamil lagi. Kira itu kesedihan, mendengar matampus, apa maksudnya itu? Nah, ibu mulai mencuriga toh. Kenapa ini suami itu udah naik kuliah, baru mati sholat tahajud, sholat hajat. Ya Allah, saat yang membolak-balikkan hati suamiku, Engkau yang menitipkan rasa cinta dalam hatinya, buat dia cintanya hanya kepadaku ya Allah, buat matanya tidak senang melihat gadis lain ya Allah. Allah kabulkan, pusing kalau tak melihat. Berdoa. Ada adikku yang mau jadi pegawai, jangan kau sogo. Mau jadi pegawai negeri, mas sogo 500 juta sampai pensiun, kau itu bos tidak bisa kau dapat. Yang aku waktu tahu juga pegawai negeri itu tanggal 1 sampai tanggal. Makanannya apa? Makanannya apa? Sari laut. Tanggal 11 sampai 20 turun sedikit sari mie. Tanggal 21 sampai 30 turun sekali sari don. Oh, sakit kepala. Sudahlah. Nah, saya ini tahu kenapa. Tunjukkan mak di sini pegawai negeri tidak masuk kursus apa itu? SK-nya di bank. Cari aku, ada semua itu di bank. Belum jatuh tempo dah perpanjang di sini. Kenapa kau tahu saya begitu? Saya ini pegawai. Saya golonganku sekarang rektor kepala. Gaji saya tidak sampai 5 juta. 16 tahun saya mengajar. Doktor 2. Nah, seandainya bukan pesannya bapakku, saya senang, almarhum bapak saya senang kalau saya selesai, saya sudah mengundurkan diri. Mau jadi apa? Mau jadi pegawai? Oke, tapi jangan kusogo. Mau jadi polisi? Oke, ada yang punya polisi. Mau dapat sekolah? Jangan kusogo. Mau masuk polisi nyobo, mau dapat jabatan nyobo. Jangan. Gimana caranya? Berdoa ke salat tahajud. Kalau Allah yang kabulkan doamu, dan ada satupun kekuatan mampu melindungi. Doa saja, tahajud. Cuma bagaimana mau tahajud 5 waktu saja tidak beres. Sholat Jumat paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khutbah dia tidur. Mau masuk surga, ada orang dalam. Sholat. Tidak mungkin doamu dikabulkan kalau kau tidak sholat. Hebatnya itu Allah. Inilah rumusnya kalau ada masalahmu sholat. Kenapa rumah tangga aku tidak bahagia? Pasti kau tidak sholat suami istri. Kenapa usaha aku tidak lancar? Pasti kau tidak sholat. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Mana ada orang di dunia ini tidak ada masalahnya? Ini di depan saya ini yang terpilih bupati, penuh masalah semua ini Pak. Apa masalahnya? Pertama, laksanakan janji. Itu masalah. Coba lihat kita, waktu kita mahasiswa, apa masalah Pak? Mau sarjana toh? Sudah sarjana selesai masalahnya? Enggak, sudah pilih sudah. Mau apa kau dong? Mau tunggu jadi pegawai. Oke, lulus jadi pegawai. Selesai masalahnya? Tidak, mau tunggu jadi kepala bagian. Sudah kepala bagian selesai masalahnya? Enggak, mau tunggu saya jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas, muncul lagi masalah, mau jadi asisten. Sudah jadi asisten selesai masalahnya? Enggak, mau tunggu jadi sekda. Sudah di sekda selesai masalahnya? Tidak, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, mau 2 periode. Sudah 2 periode, ditangkap KPK. Semua kita punya masalah. Ini yang bicara demi Allah.
Makanya istri saya selalu mengeluh. Kalau dia mengeluh, ku peluk dia. Baru bilang, bila kali sisiku hati rasa syahdu. Mulai senyum, masuk kamar, tapi masih marah-marah. Ku peluk lagi, baru menyanyikan. Insaflah wahai manusia. Mulai senyum, masih marah sekali. Buka baju joget ke depannya, berhenti marah. Saudara, masalah saya sekarang, paling banyak sekarang masalahku, kasihan banyak janda-janda curhat. Bagus Ustaz, meninggal suamiku, adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kasihlah doa, ini kita baca selesai sholat 5 waktu. Lama-lama WhatsApp kata Ustaz, sudah tenang perasaanku, maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? Mohon maaf, saya bukan imam, saya penceramah. Mana orang ada masalah? Semua kita punya masalah. Alhamdulillah, Allah cuma minta dua. Itu nama kedapuannya edas kalau ada masalahmu jadi bupati kau dulu. Ibu, kalau ada masalahmu jadi anggota dewan kau dulu baru selesai. Ada masalahmu jadi kepala dinas kau dulu. Ada masalahmu kaya kau dulu. Tidak, Allah cuma minta dua. Ista'inu bisabri wassalam. Sabar kau pada ciri sampai jambu, dia selesaikan masalahmu. Sabar kau perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Bagaimana masalah kita mau selesai? Kita tidak sholat. Saya kasih contoh, ini beliau-beliau ini, Pak Gubernur dan beberapa bupati ada semua ajudannya. Lihat itu ada semua itu ajudannya. Coba kalau Pak Bupati panggil ajudan, ajudan, itu ajudan, biar lagi duduk langsung dompak. Siapa? Dia lagi makan ikan goreng, nama makan mudah boleh kita boleh. Siapa jenderal? Iya toh. Kira-kira Pak Gubernur panggil ajudan, ajudan, tunggu dulu Pak. Bila mau tunggu dia begini. Ajudan, Bapak dan sibuk. Tidak mungkin. Ada itu gubernur, ada pensiunnya, ada hilang jabatannya. Tapi begitu takutnya kau bilang tunggu. Lalu kenapa ketika Allah panggil? Hayya 'alas shalah. Dari sini kok. Apa jawabannya? Tunggu. Dia baik kalau dia datang. Dari subuh disuruh menunggu sampai tidak muncul. Pantas 30 tahun kau jadi pegawai negeri, tidak bisa kau lepas dari kredit pinjol. Bu, itu kan berdoa. Ya Allah berikan saya anak soleh. Ya Allah lunasi utangku. Ya Allah berikan saya kesehatan. Ya Allah bahagiakan rumah tanggaku. Allah dengar itu Tuhan doamu. Maka dia jawab, hayya 'alal falah. Sini kok, saya kasih ke dia kau minta. Itu hayya 'alal falah artinya mari menuju kemenangan. Apa kemenangan? Yang kau minta. Tuhan bilang, saya kasih ke dia kau minta. Sini kok. Maka Pak Gubernur, Pak Bupati, biasakan kalau kita mayoritas muslim di kantor itu, begitu asal gunakan jabatanmu untuk masuk surga. Istilah saya, lebih baik kau paksa anak buahmu masuk surga daripada dia sukarela masuk neraka. Ini kau bayang. Dan hebatnya itu Pak Gubernur, kalau dia selesai, Pak Bupati selesai, saya ceramah, ayo saudara-saudara sholat kok, tidak ada yang sholat. Bilang apa Ustaz? Saya masuk surga neraka bersangku. Tapi coba kalau kamu gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung berbisik, mana ini kepala dinas pendidikan? Tidak pernah tahu saya ingin datang berjamaah di masjid. Ajudan tempo kepala dinas pendidikan. Pak Kadis, mencari Pak Gubernur. Apa dia bilang? Tidak pernah datang berjamaah di masjid. Besok Pak, belum asal ada di masjid. Itulah hebatnya. Maka Pak Bupati yang saya muliakan, semua calon tak kita kalah. Allah pilih kita, maka gunakan aja orang masuk surga. Saya jangan habar, jangan mabuk. Anak muda nak kasih kengkes mobilku. Tapi Pak Bupati bikin perda larangan menjual kamar, selesai itu Pak.
keliru kasihan, habis uang tak puluhan miliar kalau tidak membuat kita masuk surga. Ada orang jadi bupati habis uangnya 100 miliar, lalu korupsi. Itu kan namanya uang habis untuk masuk neraka. Kalau saya ada waktu 100 miliar, saya pakai kawin lagi. Kuso mama necek 20 miliar goyang di otaknya. 20 miliar tangan mama, saya mau kawin lagi dan tiba kok kawin. Sudah itu kubikinkan toko 20 miliar, 40 miliar mama necek, 60 miliar, 10 miliar bikin masjid, 20 miliar kita pakai ke diri. 20 miliar bikin usaha, selesai bangun masjid, 10 miliar sudah paling mewah. Kalau orang jadi bupati habis saja 10 miliar, lalu mau pakai korupsi, kok dia nanti rakyatku, itu namanya beli tiket uang masuk neraka. Jangan marah Pak ya, saya sampaikan ini, saya cinta bapak-bapak karena Allah. Rugi-rugi kasihan orang kasih privat jet, kalau saya datang tidak ada faedah yang saya bawa pulang. Ayo, sholat. Saya sudah sholat Ustaz, kenapa hidupku susah? Betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Hayalah sholat, asar di sini. Tidak ikhlas kok. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat tapi main-main. Allah. Siapa ada kau sholat makuti polo? Dia betul kau sholat tapi Allah. Pakai keju. Siapa ada kau sholat pakai keju? Kita tahu kau karena kau semua begitu. Kemudian kalau bisa Bapak Ibu datang ke masjid berjamaah, itu enak berjamaah. Salah makmum, imam yang dinilai. Salah imam, makmumnya dinilai. Salah dua-duanya, saf dan jamaahnya dinilai Allah. Cuma ada etikanya. Kalau datang ke berjamaah kata Nabi, pakai parfum. Apa pakai parfum itu untuk Allah? Tidak. Tujuannya apa? Akhlak. Supaya apa? Jangan ganggu bau. Bayangkan kalau kau tidak pakai parfum, sakulu, bau ketek, kau enak takdir kita disiksa. Allah. Allah. Di samping setengah mati. Nah ini memang itu sampai mati. Lewat ke desa kami. Makanya disuruh pakai parfum. Itu artinya apa? Akhlak. Parfum tidak sampai kepada Allah, tapi pesan moralnya, jangan kau ganggu orang di sampingmu. Kau bikin perusahaan, jangan kau ambil lahannya orang. Kau bikin perusahaan, jangan kau serobot tanah rakyat. Itu namanya akhlak. Apalagi kalau kau sholat, jangan kau merasa paling alim di situ. Baru takbir nggak ganggu memang bagi. Ada itu membuat kami bawah. Allah. Baca Al-Fatihah kayak pun nanti ini kenapa? Kemudian ada lagi yang ganggu itu, dia nak kasih pindah-pindah kakinya. Allah. Saya pernah dapat itu. Saya kasih pindah lagi. Ini salah. Tidak bisa digoyang kaki ini. Terpaksa pindah ke sini. Selesai sholat katanya, kenapa tidak kau Ustaz? Kau baru buka. Kenapa kau kasih satu kaki? Dan supaya saf rapat. Sebenarnya kalau mau rapat satu, bukan kakimu mau kasih rapat, tapi bahu. Kakimu bisa rapat, satu longgar. Apa? Anda apa?
Itu ada orang kalau sholat jamaah itu mengatur masyarakat berjamaah namanya. Masyarakat jangan ganggu orang. Jadi imam, kata Nabi, kalau kau jadi imam jangan panjang-panjang, kasih pendek bacamu. Ini sekalinya jadi imam, la haula wala quwwata illa billah. Apa nak baca? Surah Yasin. Selesai sholat, anak muda, enak sholat, anak muda, dede ampun mau. Kenapa deh? Surah Yasin dah bagi dua. Terus kesal orang tua kasihan. Orang itu Nabi kalau belum sholat takbir sunnah kau lihat dulu salat terjadi rahmatullah. Apa kalau Tara Pak Mayor Pak Jenderal itu artinya apa? Inspeksi pasukan. Lihat dulu. Oh banyak orang tua. Jangan panjang kasihan. Kau siksa orang tua. Ya itu kali mati kasihan. Jangan coba. Kasih nilai kepala belum bisa selesai kan? Ya itu lah dalam hati dong itu masih iya kata Nabi pendekkan bacaanmu, yang kedua ringkaskan bacaanmu, dan yang kedua baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, supaya orang khusyuk. Coba kalau imam baca Wadduha, kita khusyuk. Kenapa? Kita bisa ikut. Coba kalau imam baca Al-Anfal ayat 5 sampai 50. Dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Mungkin hukum belum bisa selesai. Terpaksa kita baca semua pengumuman. Keadaan kasus. Ayo bersuka bayar istri. Selesai dibaca. Selesai Pak Imam. Selesai satu papan dibaca, imam belum selesai, apalagi dia baca kalender Persatuan Guru Republik Indonesia. Belum selesai Pak Imam, bajunya lagi orang dibaca. Caleg DPR RI nomor 1 beramal. Ya, siapa yang salah? Imam. Yang kedua, kenapa disuruh baca? Selain bisa musuh, yang kedua kenapa disuruh hafal? Supaya kalau salah kok ada yang luruskan. Kalau imam baca Wadduha salah, kita bisa bantu. Kenapa? Kita hafal. Tapi begitu imam baca Al-Anfal salah, tidak ada yang bisa bantu. Wayalemu. Hadapi dirimu sendiri sampai susah dirimu. Nah ini bapak saudara-saudara sekalian, itu artinya imam, pemimpin, gubernur, bupati, wali kota, aspirasi. Tidak mesti nunggu orang masyarakat demo baru kita mau dapat pembaharuan. Kita aspirasi, kita lihat saja, oh begini maunya masyarakat. Nah bapak ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita menuntut ilmu, menjaga persaudaraan, menjaga lisan yang baik, memberi makan fakir miskin, lalu menunaikan salat tahajud, janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Apabila penduduk provinsi Sulawesi Tenggara beriman dan bertakwa kepadaku, kata Allah, itu janji Allah, bukan janji caleg, aku turunkan keberkahan dari langit dan aku turunkan keberkahan dari dalam tanah. Syaratnya kalau mau maju di provinsi, amalkan yang 5 ini, insya Allah Allah akan bantu kita. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Terima kasih Pak Bupati yang mengundang saya, terima kasih Pak Gubernur. Semestinya ada janji tak belum selesai Pak Gubernur. Dulu waktu kampanye kita dan ceramah sama saya, kalau menang Pak Gubernur kita datang lagi tabligh akbar minimal di Kendari, insya Allah kita laksanakan sama-sama. Ya, kita doakan pejabat yang hadir malam ini, Allah tunjukkan yang hak adalah hak, dan Allah berikan kemampuan melaksanakan yang hak itu. Allah tunjukkan yang batil adalah batil, dan Allah berikan kemampuan kepada beliau-beliau memberantas kebatilan. Terima kasih pula khusus kepada Pak Atto, owner PT Celia. Mudah-mudahan bisnis beliau lancar di sini dan rakyat di sini, insya Allah berkah segala penghasilannya, bahagia rumah tangganya. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.